Saya Resti Sania sebagai Rajiman dan Dinata. Saya Nadia sebagai Sore Raso. Saya Muhammad Jaihan sebagai Insinyur Soekarno. Saya Abdul Wahid Yusuf sebagai Abi Kusomo. Saya Muhammad Dikian sebagai Maribis. Saya sebagai Kasman. Saya Muhammad Ali Fadila sebagai Muhammad Hatta. Selamat menyaksikan. Rapat TPUPKI. Menuju proklamasi kemerdekaan. Bulan Mei 1945, Gedung Chuo Sangiin, Jakarta menjadi saksi momen penting sejarah. Dalam sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno memimpin para tokoh bangsa membahas masa depan Indonesia. Perdebatan tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan berlangsung. Namun, penuh semangat persatuan. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Hatta, Maramis, dan Wasid Hasim menyumbangkan gagasan besar. Setelah hari-hari penuh diskusi, mereka sepakat Indonesia akan menjadi negara republik. Dari sidang inilah fondasi kemerdekaan Indonesia diletakkan, membawa harapan bagi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Para tokoh duduk di meja sidang, suasana tegang penuh harap. Sidang BPUPKI, kita berkumpul di sini untuk membahas hal yang sangat penting bagi masa depan bangsa, yaitu dasar negara. Kita harus merumuskan dasar negara yang kuat, adil, dan mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Saya serahkan kepemimpinan sidang ini kepada Insinyur Soekarno. Terima kasih Bapak Rajiman. Kita semua di sini memiliki tanggung jawab yang besar. Kita juga harus menciptakan Indonesia merdeka yang adil dan makmur. Mari kita mulai dengan mendengarkan berbagai usulan dan pandangan dari para anggota. Benar, Tuan. Waktu mendesak. Rakyat perhatikan kepastian arah yang jelas menuju kemerdekaan. Saya usul kita bahas terlebih dahulu tentang bentuk negara, republik, monarki konstitusional, atau mungkin bentuk lain. Saya mendukung bangsa Indonesia pantas bebas dari belenggu penjajah. Kita harus mempertimbangkan nilai-nilai agama dan keadilan sosial untuk membentuk negara Indonesia. Perlu diingat, kita harus memiliki keberagaman budaya dan suku bangsa. Bentuk negara mengakomodasikan semua itu. Kita harus berani mengambil keputusan yang tegas dan tepat. Kemerdekaan bukan hanya mimpi, tetapi tanggung jawab kita semua. Saya setuju dengan Pak Adi Kusno. Kita harus mempertimbangkan sistem pemerintah yang efektif dan efisien yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Diskusi berlangsung alot, terjadi perdebatan sengit namun terkendali, menunjukkan perbedaan pandangan yang beragam, namun tetap mengedepankan persatuan. Republik memang terdengar menarik, tetapi bagaimana dengan sistem pemerintahnya? Apakah kita akan menerapkan sistem presidensial atau parlementer? Perlu pertimbangan matang. Presidensial
lebih tegas dan efisien dalam pengambilan keputusan. Kita membutuhkan pemimpin yang kuat untuk memimpin negara kita. Sistem pemerintahan apapun haruslah berdasarkan prinsip keadilan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan sampai kita mengabaikan aspek spiritual dan membangun negara. Saya setuju dengan Muhammad bin Hasim. Kita harus merumuskan konstitusi yang melindungi hak-hak setiap warga negara tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita juga perlu mempertimbangkan sistem pertahanan dan sistem keamanan negara. Bagaimana kita akan melindungi kedaulatan negara kita dari ancaman eksternal. Sistem ekonomi juga penting. Bagaimana kita akan membangun perekonomian yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita perlu merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Semua usulan saudara-saudara sangat penting. Kita harus mempertimbangkan antara kekuatan edukatif, legislatif, dan yudikatif. Sistem check and balance sangat penting. Sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Saudara-saudara, kita memang memiliki perbedaan pendapat, namun tujuan kita sesuai kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Mari kita cari titik temu, cari solusi terbaik bagi bangsa kita. Setelah diskusi panjang, tercapai kesepakatan. Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan berbagai pandangan, saya usulkan 5 dasar negara yang dapat mempersatukan kita semua. 5 dasar ini saya sebut sebagai Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan Insinyur Soekarno itu sangat tepat. Pancasila merupakan dasar negara yang mengakomodasikan berbagai asli dalam mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Sidang BPUPKI ditutup dengan kesepakatan untuk menerima Pancasila sebagai negara Indonesia. Para anggota BPUPKI berdiri dan meninggalkan ruangan. Merdeka! Sidang BPUPKI telah menghasilkan rumusan dasar negara yang sangat penting. Pancasila akan menjadi landasan bagi pembangunan Indonesia yang merdeka. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Merdeka! Merdeka! Dari ruang sidang itulah akan menjadi kenyataan. Para tokoh bangsa telah menunaikan tugas mulia merumuskan cita-cita merdeka. Perbedaan mereka bukan penghalang melainkan kekuatan. Dengan semangat persatuan, mereka meletakkan dasar bagi lahirnya Indonesia merdeka. Kini, tugas kita adalah menjaga warisan itu, merawat kemerdekaan dengan semangat yang sama. Persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air. Sebelas.
Pesan moral dari adegan ini adalah perbedaan bukan untuk memecah belah, namun untuk memperkuat. Sekian drama dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi Grim, grim. Merdeka, ini